Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Tanpa pemberitahuan sebelumnya, Paman Usman ternyata pensiun. Nah, kemarin itu melakukan pidato perpisahan, yang mana saya melihat dulu pidatonya ya. Jadi ada pidato seperti siapa, Pak Arif Hidayat ya kalau tidak salah, itu mantan salah satu hakim MK juga. Cuman kalau Pak Arif Hidayat itu seru begitu ya, waktu mendengarkan pidatonya itu banyak canda tawa begitu. Nah, orang ini ya, Anwar Usman saya suka tertukar dengan Umar Usman, itu Umar Usman, Anwar Usman. Ternyata Paman Usman ini di dalam videonya itu sangat serius sekali, malah banyak sekali mengeluarkan ayat-ayat Al-Quran, yang mana banyak juga kesalahan penafsirannya. Tadinya saya mau mereaksi itu, nah sampai ternyata tadi ada video, ada kabar begitu. Jadi Paman Usman ini pingsan itu sebelum pidato, berarti ya seharusnya, karena dibopong masuk ke ruangan untuk melakukan pidato terakhir. Ini sepertinya lebih seru nih kalau membicarakan pingsannya itu. Tapi ternyata ya apa serunya melihat orang tua pingsan, kan nggak seru. Kalau kita mau mengelaborasi di situ bisa saja kan, ya pingsan karena apa gitu ya. Cuman ternyata lah enggak lah. Janganlah kita masuk kepada permasalahan yang ada substansinya saja. Dan ternyata setelah selesai itu ada video wawancara, yang mana saya rasa video wawancara ini akan lebih relevan untuk dibahas. Nah, jadi saya mau memberikan insight-nya dulu ya, pandangan saya nih terhadap Anwar Usman. Bahwa yang bersangkutan ini, dia lah ya, dia itu orang yang sudah merusak demokrasi yang ada di Indonesia. Dalam pengertian bahwa nanti dia akan banyak sekali memberikan alibi, memberikan alasan bahwa apa yang dilakukannya itu adalah suatu hal yang konstitusional, tidak berpihak kepada keluarga, misalkan bla bla bla. Cuman pada akhirnya, pada intinya, ini fakta ya. Faktanya Anwar Usman ini pamannya Gibran. Faktanya satu-satunya orang yang di bawah 40 tahun yang saat itu sanggup untuk mencalonkan diri menjadi wakil presiden adalah Gibran. Dan faktanya bahwa putusan yang terkenal ini, putusan nomor 90 ini, itu banyak kejanggalannya sebagaimana dirasakan oleh Pak Arif Hidayat. Nah, itu fakta yang mana pada akhirnya fakta-fakta itu bisa melihat di belakangnya ada motif. Nah, yang mana motif di belakang dikeluarkannya putusan 90 ini sangat dekat adalah konflik of interest. Itu sangat terlihat sekali. Mau yang bersangkutan ini mengakuinya atau tidak, fakta-fakta yang disebutkan tadi kuat mengeluarkan dugaan bahwa di sini ada konflik of interest. Dan itu sudah tidak bisa dicabut lagi. Makanya kalau misalkan Anda langsung lihat ke sumber asli dari video ini, ke Kompas ya, coba lihat di situ, kemudian lihat komentar-komentarnya, menyedihkan. Beda dengan komentar-komentar yang masuk ke Pak Arif Hidayat yang bercanda kawin lagi itu ya. Itu asik tuh, orang tanpa dosa, tanpa beban ya. Ini udah mau masuk pingsan dulu, bicara banyak ngomongin ayat Al-Quran, nanti membicarakan niat begitu, yang mana padahal niat itu tidak usah dibicarakan. Banyak rusaknya lah. Nah, ini menjadi titik sejarah ya. Jangan sampai kamu itu menjadi pengkhianat bangsa, karena pada akhirnya kalau sudah ada jejaknya sulit dihapus. Apalagi sudah tercatat di dalam sejarah, apalagi di era digital seperti saat ini. Kita saksikan saja apa yang mau dikatakan oleh Paman Anwar Usman ini ya. Orang bilang sampai sekarang masih juga belum move on dengan putusan 90. Sampai hari ini yang namanya Gibran sebagai Wapres, nggak tahu baru berapa kali ketemu saya. Kalau saya begini adik-adik sekalian. Nah, ini mulainya di sini. Hidup saya ini ya
eh, kata ada sebuah amanah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat bagi manusia lain. Jadi selama saya hidup, apapun ya akan saya laksanakan. Tetapi yang pasti, apapun dan dimanapun saya ditugaskan, saya niatnya bukan untuk mencari popularitas seperti tadi. Sebentar, ini kalau difaham mafhum mukhalafahnya kan khairun nas anfa'uhum linnas itu berarti syarrun nas itu adalah adorruhum linnas. Sejelek-jeleknya manusia itu yang paling madorotnya untuk manusia. Nah sekarang ini kan sejoli ya sama Jokowi itu. Jokowi merusak dari segi eksekutif, si Anwar Usman ini merusak dari segi yudikatif. Ini salah satu yang paling merusak. Coba tanyakan, nanti ke depan akan terungkap. Yang paling merusak konstitusi negara Indonesia selama sejarah siapa? Ini si Anwar Usman ini. Jadi tidak bisa kelakuan merusak kamu ditutup dengan perkataan khairukum anfa'ukum linnas begitu, atau khairun nas anfa'uhum linnas. Nggak bisa cuma ditutupi dengan itu, karena faktanya jejaknya ada. Kamu ini yang sudah membuat warga Indonesia itu terpecah belah minimalnya. Pikirkan dulu kalau mau membuat suatu putusan itu, enggak setelah bikin putusan kemudian heboh di mana-mana, kemudian sekarang mau turun pingsan dulu baru ngomong khairun nas anfa'uhum linnas. Malu malu. Cuman ya bisa. Keluarga ini tidak punya malu, tidak tahu malu. Itu sudah biasa kok. Dalam video tadi sudah dijelaskan. Saya bekerja itu niatnya satu, ibadah. Ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku, matiku, Aduh, lillahi, hanya untuk Allah. Begitu. Jadi kalaupun misalnya tadi sesuai pertanyaan dan sesuai dengan sambutan Pak Suhartoyo tadi, misalnya ya kalau memang dipercaya dimanapun akan insya Allah saya laksanakan setelah saya menyelesaikan tugas di MA dengan husnul khotimah ya. Mungkin dengan husnul khotimah ya, bukan diomongin dengan husnul khotimah, itu dengan kenyataannya. Nah ini tadi nggak tahu ini Anwar Usman ini guru ngajinya siapa ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi hidupku, matiku hanya untuk Allah. Nih ya, hidup dan mati yang hanya untuk Allah, yang diucapkan hanya untuk Allah, itu bukan untuk Allah. Dia tuh Anwar Usman punya guru ngaji apa enggak ya? Coba tanya sama guru ngajinya itu. Masa masalah lillah itu disebutkan lillah? Masa masalah ikhlas itu misalkan disebutkan ikhlas? Enggak, itu simpan saja. Al-Imam Ghazali itu di dalam kitab Ihya'nya mengatakan kalimat itu ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, yang dibacakan di dalam sholat pertama kali setelah kita bangun, itu sholat subuh itu banyak sekali menjadi kebohongan seorang hamba terhadap Tuhannya. Padahal dibacakan di dalam sholat. Kalau dia itu tidak linear dengan apa yang dia ucapkan, ya, makanya kalau saya itu kalau membaca itu ya, itu lamnya itu bukan lam bukan untuk ikhbar tapi untuk insya begitu. Mudah-mudahan kalau saya begitu mengartikannya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, itu bukan untuk ikhbar, bukan mengabarkan bahwa sholat saya kemudian wa nusuki itu, nusuk itu perbuatan baik yang sunnah begitu. Kemudian wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku lillah, itu insya, mudah-mudahan untuk Allah, supaya nggak jadi bohong. Karena kalau misalkan itu menjadi ikhbar, waduh, kamu itu sedang berhadapan dengan Allah yang tahu isi hati kamu bagaimana begitu. Bukan berarti tidak ada orang yang jujur di dalam mengatakan itu, bukan. Cuman dia hati-hati saja. Nah, apalagi kalau ini sudah diucapkan di hadapan publik untuk menepis tuduhan kolusi nepotisme yang ada pada si paman Anwar Usman ini. Itu kita melihat zahir saja. Ikhlas yang diucapkan itu tidak ikhlas. Untuk Allah yang diucapkan itu bukan untuk Allah. Memangnya kita bisa ketipu? Kagak. Kita itu melihat apa yang sudah kamu lakukan. Makanya lihat coba di kolom komentar itu. Dalam video ini. itu begini.
gambaran atau tawaran, ya udahlah cukup itu saya aja. Tapi dalam habis akan diumumkan, Pak. Ya nggak tahu deh, saya ada ketua ya gini. Yang pasti begini adik-adik sekalian. Tahu kan kemarin peristiwa yang menggemparkan. Ya yang orang bilang sampai sekarang masih juga belum move on dengan putusan 90. Oh ya, itu diurai di buku juga. Oh udah jelas. Ya, tanpa diuraikan pun, nah ini saya mau kasih tahu adik-adik. Coba cari podcast Prof. Jimli yang mengakui bahwa putusan itu diambil berdasarkan asumsi. Itu. Jadi dengan kata lain bukan fakta. Nah, itu ada, mungkin belum dengar itu pengakuan Prof. Jimli bahwa putusan itu. Dan beliau mengakui bahwa ternyata tidak ada cawe-cawe Pak Jokowi. Apalagi yang berkaitan dengan rupanya ada informasi, ada persebaran uang melalui Menteri Menses. Saya juga kaget setelah, loh kok sejauh itu ya? Sejauh Tapi itu ya. Bukan menurut ya. Ya bodoh saja seorang hakim kalau dia itu tidak bisa menilai bahwa apa yang dia putuskan akan menjadi setidaknya kehebohan di masyarakat. Bodoh saja. Nanti kita akan bahas yang Prof. Jimlinya sebentar ya. Biar kita selesaikan ini dulu nih. Memang faktanya begitu. Prof. Jimli sudah mengakui. Tapi sayang pengakuan itu setelah lahirnya putusan Pengadilan Tun Jakarta yang mengatakan bahwa saya dikembalikan harkat dan martabat. Apa sih hidup ini anak-anak? Sebentar, hak dan martabat nih ya. Profesor Jimli itu mengatakan setelah dilihat-lihat di hadapan hukum tidak ada bukti aliran uang Anwar Usman ini dari pihaknya Joko Widodo atau Gibran atau siapapun itu. Nah ini kan sebetulnya ya fakta bahwa Anwar Usman ini dikatakan yang bersangkutan ini konflik of interest, melanggar kode etik, itu kan sudah dikeluarkan putusannya, yang mana katanya setelahnya itu ada pengembalian nama baik dan lain sebagainya sebagaimana disebutkan. Itu tidak relevan untuk kita. Kita itu bukan berbicara di hadapan persidangan yang bisa dibeli. Karena pada akhirnya yang kita permasalahkan itu adalah sistem yudikatifnya. Lah kok permasalahan sistem yudikatif diselesaikan secara yudikatif? Ya nggak selesai itu daur namanya itu. Kita mengatakan bahwa di situ ada kolusi, di situ ada nepotisme, atau katakanlah sekalian di situ ada korupsi, tapi lembaga itu juga yang mengatakan tidak ada korupsi, tidak ada kolusi, tidak ada nepotisme. Ya tuduhan kita semakin kuat lah. Begitu ya, sangkaan kita minimal semakin kuat. Lah gimana sekarang misalkan kita mau mengatakan, misalkan ya kepolisian itu bobrok ABCD, kemudian kepolisian mengatakan kita tidak bobrok ABCD misalkan. Ya gimana kita mau mengatakan mereka itu tidak bobrok lah, wong permasalahan yang kita tuduhkan kepada kepolisian misalkan atau kepada siapa Anwar Usman di sini tidak bisa diselesaikan oleh lembaga yudikatif yang dia ada di situ sendiri. Itu harus diselesaikan dengan pihak luar. Nah, makanya kalau misalkan dikatakan di situ Prof. Jimli itu mengatakan, betul itu perkataannya, tidak ditemukan bukti adanya aliran uang. Tidak ditemukan bukti loh, bukan berarti tidak terjadi. Masalahnya mereka ini keluarga, ya nggak usah pakai transfer gitu tiap hari bisa ketemu, kok bisa ketemu. Saya katakan tidak berarti mereka ketemu, bisa ketemu, nggak sekarang bisa nanti, nggak sama dia bisa sama anaknya. Mereka itu keluarga. Kalaupun ada ketemu misalkan, ya kita kan pertemuan keluarga ini biasa, masa nggak boleh? Pasti gitu jawabannya itu. Ini makanya nih ya orang kita tuh kesel begitu, sebel. Nah sekarang ini nih kemudian ada perkataan nama-nama bawa-bawa nama baik. Sebentar kita pundurkan sedikit dulu ya, 10 detik nih. Pengadilan Tun Jakarta yang mengatakan bahwa saya dikembalikan harkat dan martabat. Apa sih hidup ini anak-anak atau adik-adik sekalian? Harkat martabat, nama baik itu yang utama. Tuh. Bayangkan kalau saya meninggal, mati sebelum nama baik saya, harkat dan martabat belum dikembalikan, ya Allah. Dan saya tidak akan meninggalkan MK itu dengan segala duka nestapa, tidak seperti hari ini. Saya plong. Oh, tidak seperti hari ini saya plong, pingsan. Kamu pingsan. Nanti apa alasannya di belakangnya? Saya tidak sarapan dulu. Aduh, begini Pak Anwar Usman. Anda mengatakan hidup ini adalah
Nama baik. Apa sih hidup itu kalau bukan nama baik? Apa namanya itu ya? Ya nama baik lah. Apa sih bahasanya itu? Bukan integritas. Apa itu? Aduh. Coba tulisan di bawah kolom komentar ya. Jadi seseorang itu identitasnya yang dia itu terkenal dari luar itu seperti apa? Tolong tuliskan di bawah komentar istilahnya itu apa. Saya juga lupa ini ya, tiba-tiba lupa. Oke lah, kita kalau bahasa Arabnya saya ingat itu adalah jah ya, itu adalah sebuah pengakuan sosial. Nama itu kan nama baik itu pengakuan sosial. Nah ini nggak usah kita besok-besok begitu. Jadi sudah menyatakan apa yang saya katakan tadi. Dusta tatkala dia itu mengatakan hidup dan mati saya itu hanya untuk Allah. Dusta. Lah ini keluar dari mulutnya sendiri. Hidup itu cuma nama baik. Kalau bukan nama baik ya apa? Ini keluar dari dia sendiri. Nama baik itu bukan untuk Allah, bukan. Bayangkan kalau saya meninggal, mati, sebelum nama baik saya, harkat dan martabat belum dikembalikan oleh Allah. Sebelum nama baik saya, harkat dan martabat dikembalikan. Kamu itu kalau lillah urusan sama orang itu. Orang mau ngomong apa itu urusan. Ya. Ini saya ada channel kemarin ditulis di bawah kolom komentar itu Hakaza official ya. Yang nyenggol saya itu udah 2 kali nyenggol nih. Saya masih diamkan saja. Cuman kalau itu menurut Anda penting untuk saya bahas, coba tulis di bawah kolom komentar apakah saya penting untuk menanggapi orang itu. Soalnya saya lagi fokus dulu nih sama keluarga Cemara ini nih. Saya lagi fokus dulu ke sini. Nah, itu dulu ya. Coba tulisan di bawah kolom komentar. Kalau saya mah nggak peduli begitu. Orang mau ngomong apa bodoh amat. Kalau saya mah, kalau memang karena Allah ya. Kalau memang lillahi ta'ala ya bodoh amat begitu. Kenapa harus mementingkan nama, harkat, martabat? Itu bukan lillah itu. Ini baca di dalam kitab-kitab para ulama yang mengajarkan kepada kita apa itu ikhlas. Saya tidak akan meninggalkan MK itu dengan segala duka nestapa, tidak seperti hari ini. Saya plong tapi pingsan. Saya ibarat meninggalkan MK ini seperti bayi, seperti kertas putih tanpa ada catatan. Itu Pak dari omongan kamu, bukan kenyataannya. Itu orang tuh ya, kalau dia tahu dirinya itu kotor, dia mengatakan dia itu bersih. Padahal nggak bisa. Emang kamu pikir kita buta? Emang kamu pikir kita itu pendek ingatan, kayak ikan yang ingatannya cuma 3 detik doang? Enggak, panjang ingatan kita itu. Pak Arif Hidayat itu ngomong juga di podcast juga sama. Kalau patokan kamu podcast itu Anwar. Fitri ya Pak. Ya memang begitulah. Nah, untuk lebih jelasnya adik-adik sekalian baca putusan pengadilan TUN nomor 604. Ya, yang terkait dengan ini. Kaitkan dengan putusan MK nomor 02 itu yang oleh Pak Jimli, dan tentunya kaitkan dengan putusan nomor 90. Apalagi dihubungkan dengan putusan-putusan lain. Lalu adik-adik bisa menyimak wawancara Prof. Arif Hidayat dalam podcastnya di beberapa tempat, tapi yang pertama itu yang utama itu dengan Akbar Faisal. Di situ beliau mengatakan bahwa selama beliau jadi hakim MK lebih kurang 13 tahun ya, lebih lama saya ya, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Soeharto tadi. Tidak pernah ada istilah konflik kepentingan dalam pengujian undang-undang. Kenapa tiba-tiba dalam putusan 90 itu MK melalui Prof. Jimli mengatakan ada konflik kepentingan, terlepas dari siapa yang Si Anwar itu gimana sih? Saya selama 13 tahun tidak pernah memutus yang ada konflik kepentingan. Kenapa tiba-tiba di sini ada? Ya karena memang di sini ada. Itu maksudnya Pak Arif Hidayat itu baru sekali nemuin kasus yang diputus sama kamu ini seperti ini. Itu baru sekali kok, baru kali ini begitu. Dalam pengertian itu permasalahan janggal sekali. Makanya Pak Arif mengatakan itu adalah putusan terberat yang pernah dia putuskan selama menjadi hakim Mahkamah Konstitusi. Bukan berarti itu tidak pernah, jadi semuanya tidak ada. Dan ini bukan, atau tidak ada konflik kepentingan di dalamnya. Bukan itu. Ya sejauh yang saya tangkap sih itu juga. Karena saya sudah mereaksi video yang dimaksud itu. juga nggak ada hubungan dengan saya. Apalagi dengan Gibran. Mohon maaf, saya bukannya mengasingkan diri. Sampai hari ini yang namanya Gibran sebagai Wapres,
Nggak tahu baru berapa kali ketemu saya. Nggak. Ya, lu tanya Mas Nalom tuh, yang tahu persis. Ya ketemunya. Saya sebagai wapres, kalau sebagai apa namanya, sebagai ponakan gimana tuh ya? Ya saya mah ini susahnya orang kalau sudah seperti itu, tatkala sekalinya memang misalkan ketahuan gitu ya, ketangkap tangan, ada obrolan atau apa, mereka mengatakan, oh saya kan ini cuman hubungan antara paman dan ponakan. Ya, apakah bisa seperti itu? Ya enggak, itu kan melekat. Jadi tadi sekali lagi, perkataan itu dia bisa tidak sesuai dengan hati. Perkataan juga dia bisa tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi kalau misalkan Anwar ini tidak mau dikatakan yang bersangkutan ini ada cawe-cawe dengan wakil presiden, sedari awal jangan memutuskan permasalahan itu. Selesai perkara itu, nggak bakalan ada omongan, namun kenyataannya juga nggak ada. Lah sekarang kenyataannya ada, omongannya berbalik. Saya ini selesai dari MK dengan putih seperti kertas, tidak ada noda. Omongan kamu, ya. Saya ini nih pakai kacamata, saya bisa mengatakan mata saya ini sehat, tidak ada penyakitnya, 100% sehat mata saya. Lah orang percaya kagak? Ya enggak lah, mau saya pakai kacamata. Begitu. Kalau saya mau orang percaya saya ini matanya sehat, 100% tidak ada kekurangan sama sekali, ya saya jangan pakai kacamata. Begitu. Nah, saya baru orang-orang bakal percaya, meskipun saya sendiri misalkan kalau ngelihat blur begitu, cuman saya mau bikin orang nih supaya percaya saya ini matanya sehat. Ya udah lepas kacamatanya. Ini kalau misalkan pakai kacamata begitu, udah nggak pernah kelihatan dilepas kacamatanya, kemudian mengatakan mata saya sehat, nggak ada yang percaya kecuali termul. Termul mah, percaya saja. Ya waktu nikah dengan bibinya, ya. Kemudian satu pesawat ya pulang ya. Pernah sekali Itu aja. Kemudian kalau ada acara di Solo, undangan itu pun ya tidak selalu, kadang-kadang aja. Boleh dihitung selama jadi pamannya ya, kata orang kan benar-benar paman Gibran, sampai di bocor halus mungkin udah dengar ya, bocor halus Tempo itu udah belak-belakan saya ngomong, sampai ditanya sama Hussein, nggak apa-apa ya saya panggil Paman Anwar. Lah memang pamannya Gibran kok, maka saya memilih. Tapi kalau dikaitkan dengan itu, nah itu kan faktanya, memang nggak bisa mengelak. Memang dia pamannya Gibran, memang dia memutus permasalahan itu di dalam keadaan dia itu pamannya Gibran, itu kan akui saja. Makanya dari fakta-fakta itu dikait-kaitan, bukan dikait-kaitkan, karena ini adalah fakta yang menunjukkan di belakangnya itu ada mens rea. Begitu saja lah kalau kita mengatakan ya kalau itu pidana, misalkan ada apa? Ada niat jahat. Nggak bakalan bisa niat jahat itu dibuktikan, karena masa ya dibelah saja dadanya nggak bakalan keluar niat jahat, nggak ada. Itu kan hasil dari evidence yang menunjukkan ke sana. Begitu. Makanya yang tidak ada itu apa? Aliran duit. Ya kalau aliran duit ada mah pidana, Pak. Ini bukan pelanggaran kode etik. Jadi pelanggarannya ada, cuman unsur pidananya nggak didapatkan. Apakah kejahatan itu hanya sekedar pidana? Ya kan tidak. Ya kejahatan itu bukan hanya sekedar pidana. Kolusi, korupsi, nepotisme. Nih nepotisme ini dia acap kali tidak ada aturan pidananya. Acap kali. Cuman kan itu kalau nanti bisa dibuktikan dan sebagainya menjadi lead adanya tindak pidana, baru itu bisa disebut tindak pidana. Tetap saja nggak bisa dikatakan mulus begitu. Nggak bisa. Nggak tahu malu. nggak ada. Sungguh. Lah karena memang tidak ada kaitan dengan Gibran. Ya kan jadi pintu aja. Loh enggak, itu bukan pintu untuk Gibran. Untuk semua anak muda. Nah, itulah kesalahan persepsi. Ya itu bukan pintu untuk Gibran. Biasa aja Pak, gak usah ngegas ya. Kita lihat sekali lagi. Ngegas banget jawabannya ini ya. Coba lihat nih. Apa nih pertanyaannya? Gibran, katanya nggak terima kasih sama Bapak. Nggak ada. Sungguh. Lah karena memang tidak ada kaitan dengan Gibran. Ya kan jadi pintu aja. Loh enggak, itu bukan pintu untuk Gibran. Untuk semua anak muda. Nah, itulah nih ya, bukan kesalahan persepsi. Ini kalau di dalam mantik mengatakannya seperti ini. Itu bukan pintu untuk Gibran, tapi untuk semua anak muda. Ya itu berarti pintu untuk Gibran. TOLOL. Berarti itu pintu untuk Gibran. Kalau pintu untuk semua berarti itu pintu untuk Gibran. Itu juga pintu untuk saya juga. Permasalahannya begini, yang sudah
nyetrok di depan pintu siapa? Itu permasalahannya. Saat pintu itu dibuka, yang udah nungguin di depan pintu, yang gedor siapa? Orang-orang masih jauh loh, masih jauh. Masih jauh. Siapa selain Gibran itu? Ya, aturannya dia membuka untuk semua anak muda. Betul, itu aturannya. Faktanya ini membuka untuk siapa? Untuk satu orang yang lagi nunggu di depan pintu nih, si anak raja. King of the Jungle. si anak raja ini yang hobinya main Tamiya, yang bapaknya nggak tahu apa itu obligasi, yang nggak punya ijazah SMA. Ini si dia ini yang nungguin tuh di depan pintu. Itu faktanya. Lah kemudian aneh saja analisa pikiran kalian itu ya. Aneh saja saya itu. Kalau di sini dikatakan tidak ada niat apa? Nepotisme. Yang menjadi ketua MK di situ adalah pamannya, adalah paman seorang wakil seorang calon wakil presiden. Si Gibrannya ini tentu adalah keponakannya. Si Gibrannya ini adalah anak dari presiden sebelumnya. Si Gibrannya ini adalah satu-satunya yang punya akses ke sana. Kemudian dikatakan ini untuk semua anak muda. Bego saja kalau percaya itu. Di mana daya analisanya? Wong ini sudah mendung hitam sekali. Kemudian gemuruh, kalau kata orang Sunda tuh guludug ya. Apa sih Indonesianya guludug itu? Bukan petir. Guludug lah biar cepat. Ya, ada guludug tuh. Gemuruh sudah ada. Kemudian tidak melihat akan datang hujan. Itu mah kata profesor siapa itu Bahaudin ya. Itu adalah pembodohan, penjongkokan daya nalar kritis. Tadi dengar ya, saya menjatuhkan putusan itu membela kebenaran, hukum dan keadilan. Itu amanah Allah. Saya pendidikannya ya tadi udah jelaskan kan, pendidikan agama. Aduh. Saya udah 40 tahun lebih jadi hakim. Sekalipun tidak ada pernah atau tidak pernah berhubungan dengan KY Badan Pengawas Mahkamah Agung, ya saya kan hakim karir dari Mahkamah Agung. Gak pernah ada. Bahkan tadi kan dijelaskan, justru saya menjadi anggota MK Majelis Kehormatan Merangkap Sekretaris, yang ketuanya Pak Ibu Sukma tadi tuh. Jadi saya udah plong sekarang, terus terang aja. Makanya saya terharu meneteskan air mata, bukan sedih karena meninggalkan job, enggak lah. Putusan Petun ya, itu sudah mengembalikan harkat dan martabat saya. Baca putusan, ya mohon maaf, justru dalam putusan itu dikatakan bahwa yang melanggar etik adalah Prof. Jimli. Mohon maaf, tidak bermaksud untuk mendiskreditkan beliau, tapi ini fakta hukum. Tuh, tadi waktu Prof. Jimli mengatakan begitu yang menguatkan dirinya dipuji. Sekarang justru yang salah adalah Prof. Jimli. Buat kita mah sekarang kan begini, MK ini kata Pak Faisal Akbar ya, tadi bawa-bawa podcast Pak Faisal Akbar. MK ini menjadi tameng terakhir kita untuk memiliki cita-cita negara Indonesia yang konstitusional. Sekarang sudah dirusak. Ya, MK yang kita tuduh rusak, MK yang mengatakan kamu tidak rusak. Ya nggak selesai permasalahannya. Ini harus diselesaikan oleh lembaga yang lain. Kalau ada, apakah diselesaikan? Ya kagak lah. Kenapa? Ya masih ya ada Raja Jawa begitu. Kalau saya mah begini sajalah. Kotoran itu dia tidak akan berubah jadi coklat hanya dibilang-bilangin coklat, nggak bisa. Itu baunya tercium, melihatnya jijik dan sebagainya. Itu sudah jelas kotoran begitu. Demikian ya, mudah-mudahan kita semua ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.